Saya Srini, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Malang, program studi pendidikan sosiologi. Hari ini saya akan melakukan praktek ujian kinerja pada siswa kelas 12 IIS di SMA Negeri 1 Pajo Epat dengan materi faktor penghambat perubahan sosial. Terima kasih. Belajar sosiologi, jadi mengharapkan kita semua bisa lebih semangat belajar hari ini ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita akan berdoa terlebih dulu. Yang membawa kita di dalam doa silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Tuan Rizky. Kita akan mencek kesiapan di dalam belajar. Jadi silakan dicek kursinya, di dalam lacinya, kiri kanan ada sampah tidak? Coba kita cek ya. Ada tidak sampah? Ya. Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada berarti kita sudah siap untuk belajar ya. Sebelum kita belajar, Ibu akan mencek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya, Ibu absen dulu ya. Aryani. Hadir. Deden. Izin. Delvino. Izin. Ramana. Hadir. Giani. Hadir. Ano. Hadir. Ivan. Hadir. Julia. Hadir. Kelvin. Hadir. Lisa. Mario. Hadir. Mary. Hadir. Nadi. Hadir. Peterson. Hadir. Nadia. Rizky. Hadir. Roberto. Hadir. Ria. Hadir. Rizky. Mana si Rizky? Hadir. Ripa. Hadir. Sadia. Selo. Hadir. Sarian. Hadir. Yuni. Hadir. Yurin. Ya. Jadi dua orang yang tidak hadir, kita doakan semoga minggu depan mereka bisa hadir untuk pelajaran sosiologi kita hari ini ya. Baiklah, faktor penyebab perubahan sosial ya. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Kita melihat apa-apa saja faktor penyebab perubahan sosial ya. Jadi sebelum itu kita akan membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Ria bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik dan model problem based learning. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sekitar secara kolaboratif. 2. Peserta didik dapat menyajikan hasil menganalisis faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial dengan cara berpikir kritis. Ya, jadi di sini faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial itu ada dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambatnya ya. Jadi setelah kita belajar tentang faktor pendorong, nanti bisa meningkatkan motivasi kalian bagaimana nanti kalau kalian menghadapi keadaan yang ada di luar sekolah ya. Terutama di dalam kalian nanti bersosialisasi ya, kalian bergaul dengan orang di sekitar kita ya. Kita lanjut, kita akan lanjut pada gambar di depan ini.
menurut kalian suku Baduy dalam kehidupan sehari-hari masih memegang kuat nilai-nilai adat dan kebiasaan? Itu masuk dalam faktor apa? Penghambat atau pendorong? Penghambat. Penghambat, ya. Kenapa dikatakan suku Baduy? Karena mereka masih memegang kuat nilai-nilai budaya, ya. Jadi mereka tidak mau ikut campur dengan budaya-budaya baru. Kalau ada budaya baru masuk ke suku mereka, maka mereka akan menolak budaya tersebut. Jadi perkembangan di suku Baduy ini sangat terhambat, ya. Kemudian gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua. Ini faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Yang faktor pendorong sebelah kiri atau sebelah kanan kira-kira? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Kemudian yang penghambat? Sebelah kiri. Ya, yang sebelah kanan itu faktor pendorong karena sudah menggunakan Modern. teknologi dengan modern. Ya, kemudian kalau sebelah kiri itu Tradisional. masih Tradisional. ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini faktor pendorong perubahan sosial. Si mana? Bacakan. Faktor pendorong perubahan sosial. 1. Kontak dengan budaya lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang. 4. Toleransi. Iya. Jadi ingat ini adalah masuk dalam faktor pendorong perubahan sosial, ya. Kenapa Ibu katakan bahwa ini masuk dalam faktor pendorong? Karena yang pertama adalah kontak dengan budaya lain. Jadi mereka yang sudah mempunyai perubahan itu dia mau menyesuaikan diri dengan budaya orang lain, ya. Contoh misalnya budaya orang lain sudah teknologinya maju, jadi dia mau mengikuti teknologi tersebut. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Kalau kita bandingkan dengan penghambat, itu mereka tidak punya pendidikan. Tapi kalau kita di sini sudah masuk dalam sistem pendidikan yang maju, formal yang maju, ya. Jadi tahun berapa itu? Mungkin 2000-an itu di dalam toleransi yang sudah tinggi, ya. Sampai di sini paham? Sekarang kita. Nah, ini penduduk yang heterogen masih dalam faktor pendorong. Kemudian sistem lapisan masyarakat yang terbuka, orientasi ke masa depan, kemudian ketidakpuasan masyarakat. Yang selanjutnya adalah faktor penghambat. Setelah ada pendorong, maka ada faktor penghambat. Si Roberto, baca faktor penghambat perubahan sosial. Faktor penghambat perubahan sosial, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, Ya, adanya kepentingan yang tertentu, ya, konsep masyarakat yang masih cenderung konservatif, ya, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, ya, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. iya. Jadi ini yang disebut dengan faktor penghambat. Jadi faktor penghambat itu membuat seseorang itu tidak bisa maju karena selain kurangnya hubungan dengan masyarakat lain seperti suku Baduy tadi, mereka tidak mau ikut dalam budaya masuk itu, mereka menolak. Makanya hubungan masyarakat Baduy itu dengan masyarakat lain itu tidak ada hubungan, jadi komunikasi pun tidak baik, tidak sinkron karena mereka menolak budaya-budaya lain, ya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat itu kalau misalnya mereka tidak mau menerima masyarakat lain. Kemudian konsep masyarakat yang masih cenderung komprehensif ini, ya, konsepnya itu yaitu itu tidak pernah berkembang, ya. Kemudian adanya kepentingan yang tertanam kuat, kemudian rasa takut terjadi kegoyahan dan identitas budaya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Ya, Bu. Oh, ada. Ya. Silakan. Faktor pendorong perubahan sosial yang berada di sekitar kita itu contohnya seperti apa? Ya. Faktor pendorong yang terjadi di dalam masyarakat sekitar, ya. Ya, jadi faktor pendorong yang terjadi di dalam masyarakat sekitar kita ini adalah misalnya dulu misalnya
keluar masuk. Jadi yang ada itu hanya warga dari Tamulangi ya. Jadi kalian itu dulu tidak pernah berkomunikasi dengan orang luar, kemudian tidak pernah tahu bagaimana keadaan orang luar, tetapi setelah adanya faktor pendorong itu sendiri, kalian mau sekolah di sini, akhirnya kalian punya banyak teman. Itu contohnya ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita thank you katanya. Apa kira-kira? Terima kasih. Ya, berarti terima kasih. Berarti materi kita habis Sudah ya. habis. Jadi masih semangat? Masih. Sebelum kita masuk pada LKPD, jadi kita akan ice breaking dulu ya. Karena ibu lihat sudah agak lesu ya. Jadi kita ice breaking dulu ya. Kita punya temukan 1 kali 4 duduk, kemudian kedua 1 kali 4 tepukan, kita berdiri berikan ekspresimu ketika kamu sedang belajar sosiologi ya. Biar semangat lagi masuk LKPD. 1, 2, 3. Berikan ekspresimu ketika kamu belajar sosiologi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, nanti berdiri yang kedua ya. Mulai. 1, 2, 3. Ya, berikan ekspresimu ketika kamu belajar sosiologi. 1, 2, 3. Semangat, jangan dulu. Sudah semangat? Sudah semangat, kita lanjut LKPD ya. Jadi LKPD ini, nah LKPD ini tulis nama kelompok, kemudian kelas, nama anggota, kemudian tugasnya. Nah, tadi perhatikan gambar, silakan diskusi dengan teman yang dimaksud dalam faktor apa gambar di bawah ini. Apa kira-kira? Pernah nggak mengalami seperti ini? Pernah. Ya, ya. Jadi ini maksud dalam faktor apa? Ya, apa kira-kira faktornya? Faktor pemahaman. Iya. Jadi nanti kalian jelaskan ini masuk faktor apa, kenapa dia penghambatnya ya. Kemudian yang kedua ini adalah gambar yang kedua ya. Sampai di sini LKPD-nya paham? Paham. Sebelum ibu bagikan LKPD, ibu akan bagikan kelompok terlebih dahulu ya. Jadi untuk kelompok 1 adalah Deden, Delvino, Nadia, Petersan, dan Selo. Kelompok yang kedua Brahmana, Gianni, Hano, dan Ivan, Nadi, dan Sahyan. Kelompok 3 Sisadia, Kelvin, Lisa, Mario, Merdi, Yumi. Dan kelompok yang 4 Rizky, Roberto, Ria, Riva, Julia, dan Yuri. Ya, jadi ingat kelompoknya. Jadi silakan kita mulai berkelompok. Jadi dituliskan nama kelompok. Nanti yang duluan maju adalah kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 siap-siap nanti duluan maju. Dan
Selamat pagi teman-teman. Baik. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggota saya sendiri Hanus Saputra, Sarian, Nadi, Ipan, dan Diani yang dibacakan oleh Diani. Dari gambar yang pertama ini, menurut kelompok kami masuk ke dalam faktor penghambat dikarenakan masyarakat tersebut tidak mengikuti perubahan sosial karena dua faktor, yaitu faktor dari mereka sendiri yang tidak mau berubah dan ada juga dari faktor lain seperti kurangnya perataan pendidikan sehingga mereka tertinggal oleh masyarakat lain. Pada gambar yang kedua masuk ke dalam faktor pendorong karena para petani menerima perubahan teknologi yang awalnya menggunakan tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Ya, saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Berikan contoh faktor pendorong di lingkungan sekitar. Contohnya itu mengikuti perubahan teknologi seperti penggunaan handphone dan kendaraan-kendaraan mesin. Bisa diterima? Bisa diterima? Ya. Jadi tadi dikatakan bahwa faktor Contoh faktor iya, pendorong. contoh faktor pendorong betul sekali dikatakan oleh kelompok 2 bahwa contoh faktor pendorong itu seperti teknologi ya, kemudian handphone, kemudian sekarang ada sepeda listrik ya, itu contoh dari faktor pendorong dari perubahan sosial. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Jadi kalau tidak ada, silakan. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu. Lanjut kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang bernama saya sendiri Yuni, Kelvin, Sadia, Yuri, dan Desa. Di sini dapat kami jelaskan hasil kerja kelompok kami yang oleh Sadia. Gambar yang pertama yaitu faktor penghambat. Faktor penghambat terbagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor sekitar. Faktor alam antara lain disebabkan oleh letak yang terisolasi sehingga mengalami hambatan hubungan dengan masyarakat luar. Gambar kedua yaitu faktor pendorong. Inovasi baru memicu hadirnya perubahan sosial di kalangan masyarakat. Bagi kelompok lain yang bertanya lebih tepat lebih cepat. Silakan. Ya, Ya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi faktor penghambat perubahan di bidang sosial? Silakan. Semacam pengaruh dari teknologi ya. Bagaimana si Seno? Bisa. Ya. Jadi Ibu membantu ya. Ya, dari kelompok kami, terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu. Ya, silakan kelompok yang keempat. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang dibaca oleh Rita. Ya. Satu, perhatikan gambar, silakan diskusikan dan kelompok masuk dalam faktor apa gambar di bawah ini. Gambar pertama masuk dalam faktor penghambat karena masih membudayakan adat tradisional. Ya, silakan. saya Ipan dari kelompok 2 ingin menanyakan contoh apa saja yang faktor apa saja yang menjadi pendorong dalam sekolah kita ini. Itu di bidang teknologi, contohnya kita menggunakan komputer, setelah itu menggunakan laptop, dan yang sering terjadi yaitu menggunakan handphone. Itu yang terjadi, teknologi yang mendorong kita agar menjadi yang lebih maju, pembelajarannya jadi semakin modern. Contohnya sekarang kita menggunakan laptop dan juga proyektor untuk menyampaikan materi, seperti itu. Jadi itulah yang menjadi pendorong agar lebih maju.
Ya, bisa dimengerti. Ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, berikan aplaus. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa dari hasil diskusi kita tadi dari LKPD, ya, jadi ada dua gambar ya di depan kita perhatikan. Gambar yang pertama itu adalah faktor penghambat. Kenapa dikatakan faktor penghambat? Karena kita analisa LKPD ini memuat ada dua, yaitu faktor penghambat dengan faktor pendorong. Sampai di sini sudah paham? Paham. Nah, jadi kalau kita sudah paham, jadi kita masuk selanjutnya adalah evaluasi, ya. Nah, kita masuk dalam evaluasi. Nah, silakan buka nanti di Google Chrome, ya. Silakan buka di HP-nya. Nanti ada tugas evaluasi. Nah, tugas evaluasi ini adalah kalian akan menjodohkan. Dari sini keluar gambar, kalian akan pilih dari gambar tersebut. Pilihannya ada di bawahnya. Itu ada tulisan pilih. Kalian klik. Nah, dari gambar di atas itu masuk dalam faktor apa? Apakah dia penghambat? Jadi kita sudah paham materi kita dari awal, ya. Dari pertama materi kita sudah melihat tentang faktor penghambat perubahan sosial, faktor penghambat perubahan sosial. Kemudian kalau sudah paham, kita sudah diskusi, kemudian kita evaluasi. Sekarang kita akan masuk pada kesimpulan, ya. Jadi dari materi kita hari ini kita bisa simpulkan, ya. Untuk salah satu dari siswa untuk bisa membacakan kesimpulan kita, silakan. Saya, Bu. Ya. Saya atas nama Arya dari kelompok 1 ingin menyimpulkan materi kita hari ini. Yang poin pertama yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Contoh faktor internal yaitu bertambahnya dan berkurangnya jumlah penduduk. Contoh faktor eksternal yaitu perubahan situasi geografis akibat bencana alam. Poin kedua yaitu faktor penghambat. Faktor penghambat dibagi menjadi tiga, yaitu faktor alam, faktor kemiskinan, dan faktor budaya. Contohnya faktor penghambat dalam kemiskinan yaitu rendahnya pendidikan. Rendahnya pendidikan menyebabkan susahnya mencari peluang pekerjaan. Iya. Terima kasih, berikan aplausnya. Terima kasih buat Sarian yang sudah buat si Aryani yang sudah membacakan kesimpulan. Ya, jadi bisa kita cermati sama-sama kesimpulan hari ini seperti apa, ya. Jadi kalau misalnya bertanya tentang faktor penghambat tadi, itu ada faktor pendorong, kemudian faktor penghambat. Bagian-bagian dari faktor penghambat ada tiga tadi dijelaskan, ya. Kemudian faktor pendorongnya ada dua, ya. Jadi itu kesimpulan kita hari ini. Nah, jadi selanjutnya ibu akan bertanya, apakah pelajaran hari ini sangat menyenangkan? Sekali lagi bertanya, apakah pelajaran sosiologi menyenangkan? Terima kasih banyak karena sudah mau bekerja kembali lagi belajar sosiologi. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang dampak globalisasi terhadap komunitas lokal, ya. Jadi minggu depan kita persiapkan untuk pembelajaran yang selanjutnya, ya. Jadi karena kegiatan belajar kita sudah selesai, jadi kita akan membacakan doa, ya. Nanti doa yang dipimpin oleh si Rizky. Silakan Rizky. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa selesai. Ya.